Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita dari hari ke hari dipenuhi dengan begitu banyak tanda. Ada yang kita sebut tanda yang memang karena secara alamiah maka disebut tanda-tanda alam, tetapi ada tanda yang memang dibuat dengan sengaja, dengan maksud dan tujuan tertentu. Tanda-tanda secara alam misalnya kita tahu ketika mendung begitu sangat tebal dan hitam serta tidak ada angin, maka kita segera mengatakan pasti hujan lebat segera akan turun, dan itu memang terjadi. Atau misalnya tanda-tanda alam yang lain, misalnya ketika kita merasakan matahari yang panas teriknya itu di luar kebiasaan, di luar dari normal, orang juga mengatakan ini pasti sebentar lagi akan hujan atau tidak lama lagi akan hujan. Dan memang demikian adanya. Tapi ada juga tanda-tanda yang memang dibuat dengan sengaja untuk membantu, mengarahkan atau menuntun orang. Misalnya ketika kita dengan kendaraan lewat di perempatan atau di tempat-tempat tertentu ada lampu lalu lintas. Kalau lampu menyala merah, kendaraan kita pasti berhenti dulu, dan ketika nyalanya itu sudah kuning, siap-siap, dan ketika hijau kita melanjutkan perjalanan. Itu antara lain juga tanda-tanda. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebenarnya di luar dari tanda-tanda itu ada juga tanda-tanda yang lebih unggul, yang lebih besar, yang juga memang sengaja diberikan Tuhan untuk kita manusia, untuk menjadi pedoman arah, menuntun jalan hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Sebagaimana yang kita dengar pada bagian akhir dari Injil itu. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang Niniwe bertobat waktu mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Dia mau mengatakan bahwa sedangkan orang Niniwe mendengarkan Yunus saja mereka bertobat, sementara kamu sekarang ini berada bersama-sama dengan dia yang lebih besar dari Yunus, tetapi kamu tidak percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengenal dan mengetahui sapaan atau tanda-tanda yang Yesus berikan kepada kita, maka perlu suatu keheningan batin, perlu suatu pengunduran diri dari kesibukan dan rutinitas, sehingga kita mampu menangkap sinyal tanda-tanda Yesus yang berbicara kepada kita, bisa melalui sahabat, bisa melalui orang tua, bisa melalui anak-anak, bahkan bisa melalui orang yang tidak kita kenal atau tidak seiman. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, kiranya kita semakin mampu menangkap tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita untuk menuntun hidup kita. Amin.